Saya ingin bertanya, jadi sepanjang Bapak menjadi kepala sekolah, adakah kasus yang membuat Bapak benar-benar menguras dilema etika menurut Bapak? Oke, terima kasih Bu Dani atas pertanyaannya. Pada saat saya memimpin suatu rapat pleno, di mana sebagai pimpinan sekolah saya harus memutuskan salah satu kasus, yaitu ada seorang peserta didik yang mana dari sisi nilai itu kurang, kemudian tetapi permasalahan lain, ternyata dia memiliki beberapa beban yang harus dipikul. Di antaranya dia harus membantu keluarganya, kemudian dia tidak memiliki orang tua, baik ayah maupun ibu, sehingga dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dia itu seorang diri. Dalam mengikuti pembelajaran, baik ada tugas dari bapak ibu guru yang diberikan, dia berusaha sendiri. Nah, itu yang membuat kami tidak bisa begitu saja memvonis peserta didik yang bersangkutan tidak naik. Tidak, kita harus melihat dari faktor-faktor yang lain. Karena apa? Karena pada dasarnya anak ini semula itu pandai, cerdas, nilainya bagus. Pada saat itu kedua orang tuanya masih hidup, sehingga tidak mengalami kesulitan perekonomian. Akan tetapi pada saat setelah kedua orang tuanya wafat, nah, si anak ini mengalami prestasi yang sangat drop sekali. Ternyata dikarenakan dia harus berusaha sendiri. Nah, itu yang membuat kami cukup dilematis, sehingga dengan kebijaksanaan dari sekolah, anak tersebut kita nyatakan layak untuk naik kelas. Nah, seperti itu salah satu kasus yang ada yang pernah saya alami, Bu Dani. Terima kasih Pak, atas waktunya. Saya akhiri untuk wawancaranya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang perlu bisa saya bantu, saya siap. Terima kasih, Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dani. Bu Dani bagaimana? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Di sekolahnya gimana sekarang ini? Ada sedikit perubahan lah kalau dari saya sendiri, Pak. Oh gitu ya. Karena guru penggerak ya. Iya, betul. Mudah-mudahan sekolahnya juga bertambah cerdas dan bersinar. Amin, amin Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini Pak, saya ingin menanyakan berkaitan dengan tugas jenengan sebagai kepala sekolah. Yep. Ya, pasti kan jenengan punya beberapa kasus yang dihadapi ya Pak. Iya betul. Yang istilahnya ada dilema etika seperti itu. Kira-kira atau bisa Bapak ceritakan kasus apa yang membuat Bapak harus istilahnya bekerja keras untuk memilih yang ada hubungannya dengan dilema etika, Pak? Seperti itu. Baik. Sebelum nanti saya menyampaikan tentang kasus ini, perlu digarisbawahi dulu kalau dilema etika. Kalau dilema etika itu kan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Kan gitu ya, Bu ya? Benar, kalau di sisi lain, kalau kita lihat, bagaimana dengan bujukan moral, gitu ya? Betul. Nah, kalau merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Betul. Nah, situasi ini yang menghadapkan seseorang ada dua pilihan, tetapi tidak satu pun dan pilihan tersebut bisa dianggap sebagai
jalan keluar yang tepat seperti itu. Nah, Betul. ini menjadi sebuah dilema seperti itu. Betul, Pak. Sebagai kepala sekolah tentunya kami dari bekal yang kami miliki, kami harus menguasai yang namanya EMASLIM. Iya. EMASLIM itu bahwasanya kepala sekolah harus memiliki jiwa edukator. Berarti harus bisa memimpin dan juga bisa memimpin dirinya sendiri, juga memimpin anak buahnya, ya. Kemudian juga termasuk manajerial. Ya. Manajerial adalah ini yang sangat penting sekali seorang kepala sekolah itu. Kemudian sebagai administrator, kemudian supervisor, kemudian leader, inovator, ya, kemudian motivator, seperti itu. Nah, ini yang pernah terjadi di sekolah kami. Ini ada guru yang semula, kalau saya lihat guru ini adalah guru yang rajin, kemudian dia selalu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Betul. Namun ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian buat kami selaku kepala sekolah, dan di mana ini keluhan juga dari guru-guru yang lain dan juga wakil kepala sekolah, Ya. utamanya kurikulum, karena guru ini ternyata sering telat. Sering gitu. telat, kemudian sering izin, Gitu. seperti itu. Oke. Nah, akhirnya sebagai kepala sekolah inilah yang pentingnya bahwasanya kepala sekolah harus memiliki jiwa manajerial ini, ya. Kemudian juga supervisor seperti itu. Ketika ada anak buahnya seperti ini. Nah, langkah-langkah yang harus kami lakukan diantaranya adalah kami harus melakukan identifikasi keputusan yang perlu kami ambil. Ya. Kenapa guru ini kok seperti ini, seperti itu. Kemudian saya harus bisa mengumpulkan informasi dari sahabat-sahabatnya, bukan dari yang bersangkutan saja, karena itu bisa jadi namanya manusia itu kan selalu membenarkan dirinya, seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yang saya harus lakukan adalah saya harus mencari solusi alternatif ketika menghadapi guru ini, ya. Kita panggil, kita ajak diskusi, kita lakukan dengan pendekatan persuasif gitu ya, Bu, ya. Pendekatan persuasif, kemudian saya harus juga bisa mempertimbangkan bukti. Apakah bukti itu sudah betul apa tidak, guru ini. Kemudian saya nanti harus memilih, dia harus bisa memilih pilihan alternatif. Alternatif yang tepat itu bagaimana. Kemudian akhirnya harus pandai-pandai untuk mengambil tindakan. Nah, kasus yang terjadi seperti ini ternyata satu, si istrinya ini dia punya anak-anak 3 masih kecil-kecil. Ya. Istrinya ini kewalahan gitu ya kalau menghadapi anaknya seperti ini. Kemudian si gurunya ini yang laki-laki, ngapunten, kalau dilihat dari sisi ekonomi ya pas-pasan gitu ya, pas-pasan. Kemudian bagaimana dia mengatur manajemen waktu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, akhirnya yang harus kami putuskan, apapun yang terjadi, panjenengan harus mencari cara bagaimana tidak terjadi seperti ini. Ya, ada pembantulah atau bagaimana. Kemudian skill, jenengan punya skill apa gitu ya. Gitu. Skill apa yang Anda miliki? Dia punya skill, utamanya IT gitu ya. IT seperti itu. Nah, cobalah cari sesuatu itu yang bisa mendapatkan penghasilan penunjang, sehingga jenengan nanti bisa menggaji pembantu jenengan seperti itu. Jadi sedikit jenengan laksanakan, kemudian lalui masalah. Jadi kalau masalah kecilin jangan entengkan masalah. Kalau punya masalah besar, kecilkan masalah. Kalau kena masalah jangan lari dari masalah, tapi selesaikan. Kalau jenengan sering bolos ini lari dari masalah. Jadi selalu ada mencari masalah yang betul. Karena itu yang terakhir saya katakan, ambil tindakan yang tepat. Seperti itu. Jadi akhirnya bagaimana untuk Bapak guru ini, Pak? Alhamdulillah, ternyata dia punya usaha. Ya, punya usaha. Jadi sebenarnya guru itu harus kreatif. Jangan harus melulu untuk bisa jadi guru. Ternyata kan dia punya skill kan, dia bisa mendesain kan. Mendesain termasuk desain banner dan lain sebagainya. Dia karena kemampuan IT-nya seperti itu, dan ternyata dia sekarang buka semacam biru jasa untuk desain di rumahnya itu. Toh itu bisa dikerjakan di luar, hanya desain saja. Nah, kalau sudah selesai kan bisa dikirim. Lumayan seperti itu. Dan sedikit demi sedikit memang dia harus pandai untuk bisa menganalisa kebutuhan dia. Kebutuhan saya seperti ini, jadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, seperti itu ya. Seperti itu, kemudian
segala sesuatu bisa dilakukan dengan segala usaha. Ya. Termasuk istrinya pun demikian, diberdayakan. Meskipun anaknya kecil-kecil ya bagaimana dia bisa membagi pola waktu dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih Pak Reza, banyak masukan yang jenengan saya ambil seperti itu. Jadi saya belajar dari kasus itu, artinya kita sebagai pemimpin pembelajaran itu bukan hanya memotivasi, tapi juga manajerial. Betul. Seperti itu ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Reza untuk waktunya. Sukses Bu Dani, mudah-mudahan panjenengan jadi guru penggerak, betul-betul bisa menggerakkan semua teman-teman yang ada di SMA Negeri 16 dan justru nanti bisa mengangkat panjenengan sendiri gitu ya, seperti itu ya, menjadi contoh teladan sesuai dengan slogan panjenengan, cerdas bersinar SMA Negeri 16 Surabaya 16. Terima kasih Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.